Putra sahabat saya yang dengan orang tuanya kita teman dekat. Alhamdulillah ini orang tuanya mampu mendidik anaknya jadi ulama di sini. Majelis Taklim Jamiatut Tholibin, yang artinya kumpulan orang-orang yang belajar. Sekalipun rengse ajarannya dinarela pada apa kerok ngona. Maaf saya bahasa Inggris sedikit. Kerok itu mungkin ganteng ya. Ganteng, agak kerok sedikit. Santrinya itu ditanya, nggak tahu tuh di mana Julebit. Tapi baginda Rasul ini karena cinta disampaikan oleh tuan rumah, kami minta kepada Bapak Ahmad Samsudin atau Mang Bujang Salam untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semua. Semoga menjadi berkah, amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Bujang Salam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin yang hadir mungkin sempat tertawa lihat saya kan. Tahu kalau orang hutan naik pentas nih. Orang hutan naik pentas, naik panggung. Mohon maaf nih, karena benar saya profesinya orang hutan. Yang kami muliakan dan kami hormati Habib Umar, kemudian Ustadz Ardiansah, putra sahabat saya yang dengan orang tuanya kita teman dekat. Alhamdulillah ini orang tuanya mampu mendidik anaknya jadi ulama di sini. Kiranya kami tidak banyak kaitannya dengan Kampung Sabar itu sangat dekat. Ya. Bukit Kuyang, Kampung Sabar, Bukit Kuyang. Kampung Sabar itu kalau tempo dulu itu biasanya identik dengan sebutan sarang beruk, sapu bersih. Alhamdulillah sekarang Allah telah pilih Kampung Sabar itu dengan mendatangkan Habib Umar sebagai ulama yang buka pesantren di pinggiran Sabar. Sesuai benteng sebenarnya. Jadi mudah-mudahan itu sarang beruk itu akan hilang. Jadi Sabar itu identik dengan sumber ilmu nanti. Insyaallah mudah-mudahan nanti generasi mudanya mungkin Pak Habib ini mungkin mulai dibuka pendaftaran tahun ajaran kedua ini. Mudah-mudahan nanti banyak yang daftar. Silakan hubungi panitia di pesantren. Kemudian kalau Kuyang itu mungkin semua tahu. Kuyang ini sarangnya Gondrowo. Kuyang takut orang. Kalau kata kami di Belinyu nih, sarang Pontianak. Maaf, sarang Pontianak. Jadi pula gitu. Kalau dulu masa saya kalau sebut Kuyang takut gitu, berinding belum toko, takut. Jadi alhamdulillah Kuyang ini sekarang menjadi tempat pilihan berdirinya Majelis Taklim Jamiatut Tholibin, yang artinya kumpulan orang-orang yang belajar. Sekalipun rengse ajarannya dinarela pada apa kerok ngona. Maaf saya bahasa Inggris sedikit. Kerok itu mungkin ganteng ya.
ganteng, agak kerok sedikit. Santrinya itu orang seperti saya. Jadi banyak seperti. Jadi yang ditempa di sini nih bukan orang-orang yang akan jadi pemimpin masyarakat. Terus terang, kita belajar di sini, menuntut ilmu di majelis taklim ini sudah 17 tahun. Asal mulanya majelis taklim ini dari majelis lalai, majelis gapre. Terus terang, saya dulu main gapre itu sampai jam 2. Sampai kasap saya bisa melihat kartu teman itu di mana 26, di mana 23, di mana 20. Tahu saya. Alhamdulillah dari majelis lalai ini terpikir, kenapa kita tidak bikin majelis yang bermanfaat? Itu tambah miskin kita kalau majelis lalai tadi. Jadi dari majelis lalai ini terpikir, akhirnya kita bentuk sebuah pengajian. Itu jadi cemoohan juga. Pengajiannya tidak ada bimbing. Jadi ada sentingan yang kurang bagus, katanya masak orang buta, mimpin orang buta. Jadi alif bata, alif di atas a itu dulu. Jadi akhirnya mereka tidak patah semangat. Rombongan majelis lalai ini ada baik ini kita adakan guru, panggil guru. Alhamdulillah waktu itu ada Kiai Abdul Hamid dari Madura. Kemudian Bapak Tanji ikut terlibat di dalamnya, banyak lagi ustadz yang ikut mendukung. Alhamdulillah sampai sekarang eksis. Yang pembinanya tadi Bapak Ustadz Fauzi, kemudian ada lagi padat di sini hampir full. Jadi sebelum ini lantai sudah belum kelar, itu Ustadz Fauzi sebagai pembina sudah buru-buru ngajak kita pengajiannya ngalih ke sini, pindah di majelis ini. Belum rampung itu. Kenapa Ustadz gak tunggu rampung aja? Katanya biar manfaat itu orang yang mengeluarkan hartanya untuk majelis ini. Alhamdulillah setelah dimulai belum rampung juga, pengajiannya bertambah padat. Pengajian sore ibu-ibu, pada asar Senin. Kemudian tumbuh lagi majelis remaja malam Sabtu. Alhamdulillah. Jadi kami dari majelis yang ada di sini, yang dihuni orang-orang tua ini, umumnya orang-orang pas-pasan, orang miskin. Jadi di samping pengajian itu diceritakan para sahabat dari Abdurrahman bin Auf, ahli dalam perdagangan. Tapi yang bisa memacu kita ini tidak lain itu kisah sahabat yang sangat fakir, Julaibib. Itu memacu kita. Bagaimana Julaibib ini tidak punya nasab, tidak punya pakaian yang layak, tidak ada alat untuk minumnya aja dari telapak tangan. Tidurnya di masjid berbantalkan lengan, luar biasa. Tapi Julaibib ini dicintai luar biasa oleh Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang memacukan kita. Hingga Julaibib ini meninggal, wafat, syahid, itu dicari-cari. Sahabat ditanya, nggak tahu tuh di mana Julaibib. Tapi baginda Rasul ini karena cinta, tahu keikhlasan Julaibib ini, orang yang paling fakir ini dicari-cari, ditemulah Julaibib ini dengan 7 jenazah kafir dan dia syahid, dia sendiri. Jenazahnya dibersihkan oleh baginda Nabi. Jadi luar biasa apa yang disebut oleh baginda Nabi pada sahabat lain yang kurang berkenan dengan Julaibib ini. Wahai Julaibib, kamu bagian dari saya dan saya bagian dari kamu. Berarti apa itu? Jaminan yang luar biasa dari orang yang sangat fakir. Jadi majelis ini orang-orang yang sangat fakir, punya cita-cita luar biasa besar. Orang miskin yang punya cita-cita besar. Jadi kita ini seperti beruduk, kata makku. Beruduk, tahu ya, cebong, anaknya kata. Itu kita lihat kalau cebong itu dari dasar kolam keluar ke kolam, ke muka air, timbul turun lagi. Kata mama saya, cita-cita yang terlalu besar itu seperti kecebong, seperti beruduk. Maksud beruduk itu nak nelan langit katanya. Saking besarnya ceritanya. Tapi tidak mampu keluar permukaan air aja, tidak mampu. Tapi dengan usaha kerasnya cebong mampu. Setelah dia lengkap kakinya, sekalipun tidak mampu menelan langit, dia mampu keluar
bukan jalan dia, lompat-lompat. Kenal mungkin masa kecil kita kata si kata lompat, tidak pernah kata si kata jalan kan. Nah, jadi inilah mudah-mudahan kampung Kuyang kita ini tidak menyeramkan lagi. Kuyang ini sebagaimana Kuyang saat ini, Kuyang ini jadi penyejuk mata orang-orang kaya. Dicari kolektor tanaman hias, harganya mahal. Jadi kalau Kuyang masa dulu menakutkan, insya Allah dengan adanya majelis taklim yang dibina oleh Ustadz Fauzi dan Ustadz Rizman, Ustadz Muksin, ya cukup padat waktunya. Kuyang ini tidak lagi menakutkan. Kuyang yang sekarang dicintai para kolektor tanaman hias. Mungkin saya tidak terlalu banyak ngoceh karena nanti salah nih, Habib bisa marah saya nanti nih. Kiranya kami ucapkan selamat datang di kampung yang penghuni muslimnya. Saya hubungi Pak RT cuma 45 kakak. RT 3 Kuyang ini 90 kakak. Dihuni oleh sebagian saudara-saudara kita Chinese, ya. Jadi 50%-nya kaum muslim itu kiranya. Ailur kalam, kami pengen pantun juga nih. Terima kasih daun keladi. Mudah-mudahan para ulama berkenan datang lagi ke tempat kami. Akhirul kalam, kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan kata sambutan dari selaku tuan rumah Bapak Ahmad Samsudin atau Bujang Salam. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi dijabahkan oleh Allah SWT atas berdirinya majelis taklim Jami'ut Thalibin ini. Baiklah, adapun acara yang keempat yaitu acara intinya yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Suhardiansyah NCMA. Kepada Al-Ustadz Suhardiansyah NCMA kami persilakan. Nih, manggil taruh dekat ini, taruh dekat kantong apa mana? Tahu? Ini rekam. Hah? Rekam aja. Isi. Masang ini ya. Dari bawah.